Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wa aslih hayati Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Dalejab tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dede Sulaiman Apandi, mahasiswa PPG Dalejab tahun 2022 LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 1 Sewan Bantul pada kelas 8 dengan materi jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Besar harapan saya, saran dan masukannya agar proses pembelajaran ke depannya bisa lebih baik lagi. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan doa sebelum belajar. Disilahkan kepada kedua kelasnya untuk memimpin teman-temannya doa sebelum belajar. Terima kasih sudah dipimpin doa. Jadi akan cek kehadirannya terlebih dahulu. Abimanyu Priyambudi hadir. Aisyah Nadi Az-Zahra hadir. Abbas Satria Aji hadir. Anatasha Asifa Aga hadir. Andika Putra Pratama, Arum Wahyuni, Kalista Zaskia Saputri hadir. David Rizky Santosa izin. Oh ya. Diki Pradana, Elita Rahma, Farid Ahmad, Hafid Aslam, Hernanda Tri Laksono, Hesha Mawiyah Rahma. Selanjutnya, untuk kenyamanan proses pembelajaran kita akan cek dulu kerapihan pakaiannya. Sudah rapi semuanya ini pakaiannya? Sudah. Alhamdulillah sudah rapi. Coba dilihat kelasnya sudah bersih belum? Ini di bawah mejanya, bawah kursinya masing-masing. Sudah bersih? Oke, sudah baik. Kalau begitu kita dapat melanjutkan pembelajaran dengan nyaman. Kita akan awali pembelajaran kali ini dengan tadarus Al-Quran terlebih dahulu ya. Pak Dede pilihkan tadarus Al-Qurannya surah Luqman ayat ke-12. Kita awali dengan ta'awud dan basmalah bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
anishkurillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Artinya kita baca bersama 1, 2, 3. Telah kami berikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia tidak bersyukur dengan diri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni. Shadaqallahul Adzim. Kita akan menyanyikan lagu nasional untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Garuda Pancasila. Kepada semuanya disilahkan berdiri. Ya, dimohon untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional bersama ya. Siap semuanya? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sebelumnya, Pak Dede mau tanya, masih ingat pembelajaran pekan kemarin? Masih. Apa itu? Sholat sunnah. Oke, kita bicara tentang sholat sunnah. Sholat itu dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam ya. Itu sempurna kalau kemarin sholat sunnahnya kita bahas. Akan tetapi untuk materi yang hari ini yaitu materi tentang sujud. Bagian dari sholat itu ada sujud. Maka poin ini yang akan kita perdalam, sujudnya ada yang dilaksanakan di dalam sholat dan bisa juga dilakukan di luar sholat. Siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap. Baik, kita akan lanjutkan materinya ya. Untuk materi pada hari ini yaitu jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Karena ada 3 pembahasan yaitu sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Maka Pak Dede nanti akan bentuk 3 kelompok sesuai dengan jumlah sujud yang kita pelajari. Dan nanti Pak Dede akan berikan LKPD dan ada literasi juga untuk kalian baca secara seksama ya dalam kelompoknya, dalam diskusinya masing-masing nanti. Oke, untuk pembagian kelompok ini Pak Dede akan hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya. Kalian akan mulai berhitung, mulai dari sini. Yang keras suaranya ya. 1, 2, 3.
2. Oke, panas berarti ya? Iya. Oke, kalau begitu kita langsung bagi kelompoknya. Kelompok 1 Pak Dede akan persilahkan di sebelah sini. Kelompok 2 nanti di sebelah sana, dan kelompok 3 di sebelah sini, biar tengahnya kosong ya. Ruang tengahnya biar berbentuk letter U gitu ya. Silakan mejanya diatur sesuai kelompok yang tadi. Perhatikan ke depan untuk bahan literasinya. Bahan literasi yang pertama ini sudah dibacakan. Banyak manusia diberikan harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, rumah mewah, hidup serba berkecukupan, tetapi mereka tetap kufur kepada Allah. Tidak sedikit pun merasa bersyukur kepada Allah. Sedangkan orang yang hidup serba pas-pasan dan kadang masih kekurangan, mereka selalu bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Ini merupakan salah satu masalah sosial yang harus dicari jalan keluarnya. Diskusikan cara untuk menyelesaikan masalah ini untuk tugas bagi kelompok 1 terkait dengan sujud syukur. Kemudian bahan literasi yang kedua, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Hadisnya berbunyi, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tazala asy-syaitan yabki yaqul ya wailah. Umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada falahul jannah. Wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyan nar." Artinya, ketika anak Adam membaca ayat as-sajdah kemudian ia bersujud, maka setan menyendiri dan menangis. Ia berkata, "Celaka. Anak Adam diperintah untuk bersujud dan ia pun bersujud, maka baginya surga. Dan aku telah diperintah untuk bersujud, namun aku menolak, maka bagiku neraka." Ini kaitannya nanti dengan yang kedua, yaitu sujud tilawah. Untuk bahan literasi yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping menciptakan manusia dengan kesempurnaannya, juga menciptakan kelemahannya. Dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki manusia itu, tentu sangat berpotensi melakukan kesalahan-kesalahan. Orang yang baik, kata Rasul, bukan orang yang tidak pernah berbuat kesalahan, tapi orang yang baik itu adalah orang yang menyadari kesalahannya, lalu menyesali, lantas memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, seraya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa, maka pantas predikat itu selalu melekat pada diri manusia. Nanti ini untuk bahan literasi yang akan didiskusikan di kelompok yang ketiga terkait dengan sujud sahwi. Karena memang manusia tidak luput dari salah dan lupa. Dalam salat pun terkadang kita lupa gerakan-gerakannya gitu ya. Oke? Bisa dipahami ya? Silahkan diskusikan mulai dari bahan literasi yang pertama, literasi yang kedua, dan literasi yang ketiga. Saya akan bagikan untuk literasinya, bahan literasinya. Tiap kelompok ada 2 bundle ya. Yang pertama
tambahan ini untuk literasinya, kemudian yang ini untuk LKPD-nya. Terus literasinya yang LKPD-nya. Iya, masing-masing satu. Baik, semuanya sama nanti kita akan bahas. Tiap kelompok tadi dia akan bagi sesuai urutannya. Untuk yang kelompok pertama nanti akan membahas khusus terkait dengan sujud syukur. Kelompok yang kedua nanti membahas tentang sujud tilawah. Dan kelompok yang ketiga ini sujud sahwi, gitu ya. Oke, silakan diskusi kelompoknya. Sebelumnya Pak Dede akan sampaikan terlebih dahulu pengantarnya. Oke. Nanti kita akan mengetahui ada 5 hal penting yang harus nanti kalian cari di situ. Pertama terkait pengertiannya apa dulu, dasarnya terkait dengan sujud. Sudah sesuai kelompoknya. Kemudian dasar hukumnya nanti bisa dicari di LKPD-nya di sini, di lembar kerjanya ada. Sebab-sebabnya apa? Ketiga sujud tadi, kamu cari satu saja. Kemudian tata cara melakukannya seperti apa, dan kemudian terakhir hikmahnya itu apa sih? Hikmah sujud syukur itu apa? Hikmah sujud tilawah apa? Dan hikmah sujud sahwi itu apa? Oke, silakan didiskusikan. Ini bagian sujud apa? Sujud sahwi. Iya, di bagian sujud sahwi. Iya, tinggal sujud sahwi aja yang ini. Nanti kalian akan sampai kepada sujud sahwi hikmahnya, terus kan di sini di ujungnya nanti kita akan semuanya nanti pembahasannya tentang cari yang dimana. Nanti tolong persiapkan juga untuk presentasinya, siapa yang nanti nah, ya bahan dekorasinya yang ini. Nah, ini kaitannya dengan sujud sahwi juga apa? Berarti kan yang bagian ketiga ini dibahas dulu apa bahan literasinya, terus tadi cari yang sujud sahwi saja. Dan literasinya kan ada di sini untuk carinya, mulai dari pengertiannya apa, terus hukumnya apa, nanti di sini jadi. Untuk kelompok 2 ini bagian apa namanya? Sujud tilawah. Oke. Mana di sini kita
kelompok 1? Bulan 1 kelompok 3. Sukses, selesai. Oke, baik. Ada kesulitan untuk pembacaan Untuk selanjutnya kita akan presentasikan ya. Tiap kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok yang pertama yaitu sujud syukur, dilanjutkan dengan kelompok yang kedua sujud tilawah, dan dilanjutkan yang terakhir sujud sahwi. Kelompok 1, siapa yang akan menjadi perwakilan kelompoknya mempresentasikan? Silakan maju ke depan. Ya, mulai salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan saya akan diskusikan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, gimana? Sebaiknya kita menasehati bahwa nikmat yang dimilikinya semua dari Allah, maka dari itu harus selalu bersyukur dan harus mengingatkan bahwa masih banyak orang yang hidup kekurangan, maka dari itu kita wajib bersyukur atas nikmat yang diberi oleh Allah. Iya, betul. Silakan dilanjutkan sampai selesai. Tanganku pegang. Bersyukur dan akhirnya berterima kasih pada Allah untuk ihara itu yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah. Oh iya, untuk menghindari dari bahaya. Iya, Pada dasar hukum sujud syukur, ya dasarnya apa? melakukan sujud syukur pada sunnah. Jangan. Kemudian kenapa? Bisa bantu atasnya nggak apa-apa. Silakan coba diperhatikan. Oke, iya. Ya, dilanjut. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang masalah tentang sujud tilawah. Jadi dahulu kala ketika anak Adam membaca ayat sajadah, kemudian ia bersujud, maka setan menyendiri dan menangis. Ia berkata, celaka, anak Adam diberitahu untuk bersujud, ia pun bersujud, maka dan aku telah diperintah untuk bersujud, namun aku menolak, maka itu neraka. Jadi pengertian dari sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sesuai dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Hukum dasar sujud tilawah adalah sunnah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini. Mani bani umaro'an nan najah kana yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra sajadati kabaro wa sajadana ma'a. Artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmidzi. Silakan dipresent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kita dengan saya sendiri Bapak. Saya Arisa Mansuri, absen. Ya. Teman-teman sekalian, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidak luput dari kesalahan
karena itu dianjurkan untuk jahwi. Kami tidak akan selalu diangkat dengan pengertian tapi adalah sujud yang dilakukan tanpa ada dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan selama setelah membaca ayat akhir dari sholat. Dasar agama menggunakan sujud agama sunnah. Sebagaimana baik. Karena aku sanggul dan nabi tidak syakka ahadukum fi sholatihi falam yadkum sholatara an au arba'an falyadra syakka wal yadni ala mastayqona thumma yasjudu sajdatan qabla ayusalli. Dengan arti dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia melakukan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dilakukan keraguan dan teruskan sholatnya menurut yang diyakini. Yang hendaklah 2 kali sebelum salam. Alhamdulillah sudah presentasi semuanya. Mari kita aplaus untuk kita. Nanti tanggapan kelompok 2 dan kelompok 3 menanggapi kelompok yang pertama kalau ada, begitu juga sebaliknya ya kalau nanti ada tanggapan. Sekarang perhatikan, Pak Dede mau suasana kita refresh terlebih dahulu. Bisa angkat tangannya, angkat yang tangannya kanan. Oke, diturunkan ke depan, sudah? Oke, sekarang kita mulai dengan percepat, ya nanti ya. Oke, Bapak. Semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Oke, perlahan, sekarang perlahan, tangannya perlahan, digoyang-goyang, diangkat seperti ini posisinya. Diulangi, semakin cepat, semakin cepat. Oke, oke, pelan. Oke, kita naikkan lagi, terus kencang. Oke, sekarang sentuh pipinya. Oke, baik kalau begitu. Untuk yang tadi masih salah konsentrasinya, baik. Ternyata masih banyak yang masih fokus ya. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita aplaus lagi untuk kita. Kelompok 2 dan kelompok 3 dibawa ke depan hasil diskusinya pada dia mau koreksi tadi ya. Kelompok 2 belum selesai, kelompok 3 hasil diskusinya mana? Hasil diskusinya dikumpulkan. Hasil diskusinya jadi ya. Oke. Anak-anakku sekalian, Pak Dede akan memberikan penguatan materi di akhir pembelajaran ini. Setelah kita mempelajari terkait dengan sujud, ada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sebagaimana pengertian, dalil-dalil, tata cara, hikmah, kita sudah pelajari tadi. Ini Pak Dede akan memberikan penekanan yang datang dari hadis Nabi Muhammad SAW melalui Imam Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasai. Hadisnya berbunyi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Artinya dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, momentum terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu perbanyaklah doa saat sujud. Ini merupakan anjuran bagi kita kalau kita di dalam sujud memperbanyak doa apa yang kita inginkan. Kemudian sujud merupakan ibadah istimewa.
sujud merupakan bentuk ketaatan paling nyata kepada Allah. Sujud ini pula meski bentuknya berbeda, yang membedakan hamba yang taat yaitu malaikat dan hamba durhaka yaitu iblis. Jadi iblis adalah makhluk yang diusir oleh Allah dari surga ketika diperintah oleh Allah untuk sujud, tetapi iblis menolak. Oke, untuk penekanan materi ini, penguatan materi yang terakhir ini terkait dengan sujud bisa dipahami anak-anak semuanya? Bisa. Ya, alhamdulillah. Baik, berikutnya ini ada tugas praktek anak-anakku sekalian, mohon dilaksanakan di rumah. Praktek sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi yang sudah tadi kita bahas bersama. Siap ya melaksanakan tugas prakteknya di rumah ya? Siap. Oke, baik. Ini kemudian yang terakhir untuk pertemuan pekan depan, Pak Dede akan sampaikan, yaitu terkait pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. 1 di Damaskus, 2 di Andalusia. Mohon dipelajari untuk pertemuan pekan depan di rumah sekilas saja ya. Yang penting kamu nanti siap untuk menghadapi pembelajaran minggu depan. Begitu, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran ini? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu pada ditutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Terima kasih. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an.